Jajaran Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Kompleks Akademi Militer. Berlokasi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, para menteri, wakil menteri, kepala badan negara, serta sejumlah utusan maupun penasehat khusus Presiden mendapat beragam kegiatan dan materi pembekalan sejak Jumat 25 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Momen-momen istimewa tercipta sejak para menteri diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules pada Kamis 24 Oktober 2024. Bagi kebanyakan menteri, terbang menggunakan pesawat Hercules menjadi pengalaman pertama yang menegangkan. Di hari pertama pembekalan, Jumat 25 Oktober 2024, para anggota Kabinet Merah Putih harus bangun pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat untuk mengikuti kegiatan olahraga baris berbaris di lapangan Sapta Marga. Menariknya, anggota Kabinet Merah Putih terkejut karena Presiden Prabowo Subianto justru tiba lebih dulu di lapangan. Selama berada di Akmil, para anggota kabinet mengikuti sejumlah kegiatan. Tak hanya bangun pagi untuk berolahraga dan baris berbaris, mereka juga mengikuti acara pembekalan hingga beberapa rapat. Pelatihan Kabinet Prabowo di Magelang berlangsung tertutup. Presiden Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan, pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Sorenya, para anggota kabinet mengikuti parade senja dan penurunan bendera Sang Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara. Pembekalan hari kedua dengan mengenakan atasan kemeja dan bawahan berwarna krem. Para menteri menerima materi pembekalan diantaranya mengenai hilirisasi, food estate, makanan bergizi, dan strategic review. Minggu pagi, pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer berakhir. Para anggota kabinet mulai meninggalkan lokasi. Momen keluarnya Presiden Prabowo Subianto dan anggota kabinet disambut riuh warga yang berdatangan ke Kompleks Akademi Militer. Dari serangkaian kegiatan pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, mungkinkah target program kerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah pembekalan selama kurang lebih 3 hari kemarin di Magelang, Jawa Tengah, di mana ini juga menjadi perhatian masyarakat, ternyata cukup banyak ya aktivitas yang dilakukan, kemudian juga pembekalan yang diberikan anti korupsi, kemudian hilirisasi, food estate, makanan bergizi dan lain sebagainya. Apakah dengan pembekalan ini mentalnya sudah diterpa dan siap gaspol? Nah, kalau kata Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, tancap gas kan begitu ya ibaratnya kan? Nah, jadi kita akan coba membahas hal ini bersama dengan narasumber. Ini masih persiapan atau sudah bisa kita sapa nih? Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nanti akan bergabung ya dengan Ahmad Riza Patria. Tapi di studio juga sudah ada. Sudah hadir juga tuh. Sudah hadir ya? Pak Wamen, Pak Wamen. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Rati, Mas Fadli, pemirsa TV One. Benar-benar siap, benar-benar jor-joran 3 hari ya. Kalau TV One sih siap memfasilitasi tancap gas, gitu loh ibaratnya. Ada juga Profesor Siti Zuhro, Pak Wamen, yang juga hadir di studio. Sedianya tadi mau ketemu langsung nih sama Pak Wamen ini. Silakan, Prof, disapa Pak Wamen kita nih. Halo ini. Iya. Bang Wamen. Mbak Wi nih, Prof Siti Zuhro. Mbak Wi katanya, Mbak Wi. Mentor saya nih. Kita siap mengawal ini. Siap mengawal. Kita langsung ke Bang Wamen ya mungkin ya. Melihat kemarin acara 3 hari ini, Bang Wamen berarti sudah siap gaspol atau gimana nih? Dan cerita sedikit dong gimana sih rasanya kemarin menjadi peserta di acara pembekalan? Jadi yang pertama memang kami seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Pak
Prabowo dan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden, mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pertama, ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena sebagian besar baru pertama kali datang masuk ke Akmil. Sebagian besar juga mungkin baru pertama kali pakai baju loreng. Sebagian besar mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan baris berbaris. Sebagian besar mengikuti rangkaian kegiatan sejak subuh, sejak jam 4 pagi sudah harus bangun sampai malam selama 3 hari di sana. Sebagian besar mengikuti kegiatan yang upacara pagi, senam, kemudian juga parade senja dan sebagainya. Ini satu rangkaian kegiatan yang menyenangkan, membanggakan, sekalipun baru sebagian besar mengalami yang pertama kali. Jadi tujuan daripada kegiatan di akademi ini, yang pertama, kenapa ditempatkan di Akmil? Pak Prabowo menyampaikan bahwa di Akmil itu di Magelang, itu di Lembah Bukit Tidar itu satu lembah yang menurut para orang tua kita, itu Lembah Tidar itu paku bumi Jawa, paku bumi Indonesia. Jadi pusat tengahnya Indonesia. Ini tempat juga yang bersejarah, karena disinilah dulu para pejuang-pejuang bangsa seperti Pangeran Diponegoro dan lain-lain berjuang merebut, mempertahankan Republik Indonesia ketika zaman penjajahan. Dan di tempat itu juga Bung Karno menjadikan tempat berdirinya Akademi Militer. Dan di tempat itu juga, di Akmil itu banyak sekali pejuang-pejuang digembleng, dilatih. Dan kami diajak di Akmil agar mengikuti rangkaian kegiatan di tempat yang sangat baik, yang bersejarah, juga menyenangkan, tidur juga di tenda dan sebagainya. Tujuannya diantaranya adalah agar kompak, agar semakin solid, membangun kebersamaan, solidaritas, persaudaraan, kekompakan, disiplin, dan lain-lain. Jadi sangat senang, gembira, kegiatannya menyenangkan. Ya, gimana? Ya, dan Pak Wamen, di situ juga begini nih, Pak Wamen, kami mendapatkan berbagai bekal materi, tadi sudah disampaikan, mulai dari food estate, hilirisasi, mengenai energi, mengenai keuangan, mengenai pangan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di situ kami mendapatkan satu semangat, ya, satu spirit de corps yang luar biasa yang kami terima. Beberapa kali Pak Prabowo langsung memberikan arahan kepada kami bagaimana agar kita harus kompak, harus bersatu, harus betul-betul bekerja tancap gas, tidak boleh ada korupsi, makanya ada pelajaran anti korupsi dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu rangkaian kegiatan yang memang menyenangkan. Beberapa bekal kami diberikan sangat baik sekali, bahkan peserta semua senang, menikmati, bahagia, dan ingin lagi. Gitu. Nanti secara berkala Pak Presiden menyampaikan nanti secara berkala kita akan kembali ke sana untuk melakukan review daripada progres masing-masing jajaran kementerian atau badan atau utusan Presiden melaksanakan tugas. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang sangat baik, saya pengetahuan, juga spirit, semangat, disiplin, dan kerjasama yang baik. Jadi Pak Prabowo menyampaikan penting kerjasama, penting gerak langkah iramanya sama, harus kompak, harus solid,
karena betapa besar ya tantangan ke depan geopolitik, geostrategi Indonesia dan dunia tentu ini harus dihadapi. Tidak boleh ada masalah-masalah internal seperti tidak solid, seperti tidak kompak, seperti belum memahami, belum mengerti. Jadi semuanya harus siap ya. Sikap, mental, pemahaman, jadi semua harus kerja. Tancap gas mulai hari ini tentunya, pagi ini dan ke depan. Nah ini dia. Awal pekan dan awal pertama bekerja sebagai aparatur pemerintahan. Wah, kan begitu. Saya ingin mendengar Prof Wiwi nih, mungkin mengomentar juga. Prof, saya pakai mungkin opini-opini publik ya. Nah, jadi begini. Ini kira-kira Menteri, Wamen, utusan Presiden dan lain-lain ini bisa nggak mengimplementasikan setelah sekian hari berada di Magelang ini ke dalam kehidupan nyata mereka? Apalagi tadi Pak Prabowo mengatakan begini, kalau rakyat lapar, pejabat juga harus merasakan lapar. Kalau misalnya rakyatnya masih berada di wilayah tertinggal, masih ada yang tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, pejabat itu juga harus tahu permasalahan-permasalahan tersebut. Bisa nggak mengimplementasikannya begitu? Iya, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan idealnya harus seperti itu. Harapan besarnya seperti itu. Jadi harapan besar disolidkan dari berbagai bidang tadi itu ya, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Apakah mereka yang sudah di-training dalam hitungan hari, ya, belum sampai seminggu loh ini, hitungan hari gitu ya. Mungkin efektifnya 1,5 hari dari 3 hari itu kan gitu ya. Apakah lalu berubah mindset, culture setnya, kok rasanya susah ya? Susah, gitu ya. harapan sih pengen. Iya, tradisinya lama soalnya, itu baru akan dimulai tradisi baru seperti ini. Nah, masalahnya Pak Prabowo sudah memulai dengan variabel indikator yang sangat bagus seperti ini. Apakah kalau ada reshuffle nanti mereka juga akan mengalami dihambalangkan, dimagelangkan seperti itu. Nah, kalau ada reshuffle nanti, kalau tidak kan timpang berarti. Nah, ini panjangnya ya, mikir panjang. Lah, yang paling mendesak, apakah mereka ini yang sudah ikut ya berhari di Magelang itu lalu langsung gitu ya melakukan switching gitu ya, perubahan itu mindset yang luar biasa. Gitu. Kayaknya mungkin hangat-hangat iya, masih hangat kalau kita training kan gitu. Tapi jangan lupa training itu bertahap. Ada training yang basic, ada training yang intermediate, ada training advance, yang paling tinggi advance gitu ya. Lah, ini di level mana yang Hambalang sama yang di Magelang itu? Apakah sudah intermediate ataukah mendadak langsung lompat ke advance? Atau masih di basicnya? Jadi itu yang harus dipastikan karena harus menggunakan variabel indikatornya apa untuk mengatakan mereka ini sudah firm melakukan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau melihat kan yang dibawa dikasih pembekalan kan menteri dan juga wakil menteri. Tapi kan untuk dapat masuk ke dalam tubuh organisasi kan sudah ada budayanya. Di Kementerian A misalnya. Tidak mudah juga untuk merubah itu kan, seperti itu kan Prof. Nah itu bagaimana sebenarnya mungkin ada pejabat yang udah nyaman itu ya dia. Kan, gitu. Dengan budaya yang sebelumnya, itu dengan cara yang sebelumnya. Dialami oleh dari periode ke periode kepemimpinan itu. Ini jabatan politis. Jabatan politis itu in and out, tidak selama-lamanya. Sementara birokrasi dengan ASN-nya, birokratnya itu berlama-lama, dia karir. Maka ketika ditopel, masuk gitu ya, jabatan politis, baik itu sebagai menteri maupun wamen, bahkan wamennya bisa 3, itu bagaimana adjustment-nya ke dalam. Belum lagi nanti ada staf khusus yang juga dari orangnya Pak Menteri gitu atau Pak Wamen. Itu bagaimana staf ahli, tenaga ahli. Biasanya kalau staf khusus itu biasanya diambil dari luar, bisa staf ahli dari dalam karir gitu ya, birokrat karir, tenaga ahli bisa dari luar. Berarti bisa jadi politisi, dari profesional dan sebagainya. Lah, adjust ke dalam birokrasi ini yang sangat diperlukan. Lah, masalahnya kita sudah terobsesi untuk melakukan adaptasi. Bagaimana birokrasi Indonesia masuk ke birokrasi kelas dunia dengan grand design yang dimulai oleh Pak SBY yang lalu 2010 sampai 2025 sebetulnya gitu ya. Lah, cuman setiap pilkada dan setiap pilpres gitu ada intrusi terhadap birokrasi ini. Lah, maka maju mundur ini, majunya baru maju 2 langkah, ditarik lagi 1-2 langkah lagi kan gitu.
Nah ini yang mungkin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kita harapkan ada semacam keterukuran, kepastian. Karena apa? Hukumnya juga dibangun oleh Pak Prabowo. Sudah diwanti-wanti jangan garong uang negara. APBN jangan digarong, jangan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Cuman yang tadi saya menarik itu adalah kalau pimpinan rakyat kepanasan, bawahan kepanasan, katakan kehujanan, harus ikut kepanasan dan kehujanan. Rasanya mental itu pejabat kita bisa. butuh adaptasi kayaknya, butuh adaptasi. Tidak semuanya. Mungkin ada beberapa yang sangat untuk level Menteri Wamennya oke, karena udah digembleng kan begitu. Tapi untuk eselon 1, eselon 2-nya yang udah nyaman di kementeriannya begitu loh. Biasanya kalau birokrat itu menyesuaikan. Jadi masuknya Pak Menteri, masuknya Bu Menteri, Wamen dan sebagainya, mereka yang ada di birokrasi itu adjust. Jadi mengikuti apa petunjuk dari saya khawatirnya anak buah nih pada ngomong kayak gini, pas ini gaya-gayaan aja nih gitu loh. Anget-anget aja gitu. Gitu. Oleh karena itu butuh satu katakan komitmen konsistensi. Komitmen konsistensi. Oke. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan, menjabarkan komitmen ini ya kepada internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Usai jeda Pak Wamen, kita berikan kesempatan ke Anda. Kami akan kembali. Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan Bang Wamen. Ini ada poin penting juga. Bagaimana menjaga komitmen dan juga konsistensi dengan pembekalan yang selama 3 hari ini di nantinya. Di pekerjaan dan juga internal kementerian. Yang sebenarnya nggak begitu mudah. Tidak mudah juga untuk menerapkan hal tersebut. Gimana Pak Wamen? Yang pertama memang saya ini jadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Pak Menterinya kebetulan Pak Yandri Susanto. Yang kebetulan juga sahabat teman saya udah 20 tahun lamanya berorganisasi bersama-sama. Jadi insya Allah kami berdua memiliki kekompakan, kebersamaan, satu sama lain, chemistry-nya sudah ketemu. Ini batu bekal modal yang mungkin lebih mudah buat kami berdua karena punya hubungan yang baik sejak 20 tahun yang lalu hingga hari ini. Yang kedua, tentu kami berdua memimpin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena jumlah desa kita ini hampir 75.000 ya di seluruh Indonesia, terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Ini bagaimana komitmen kami bisa membangun desa. Jadi kalau desa ini maju, ya Indonesia maju. Karena sebagian besar wilayah kita ini masih pedesaan. Jadi sekali lagi bagaimana komitmen, memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu Kementerian Desa ini kan kementerian bagaimana mengurus desa, daerah tertinggal bisa berkembang, bisa maju dan mandiri. Kami punya pemecahan ya. Sebelumnya ini Kementerian Transmigrasi, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang transmigrasinya pindah, jadi terpisah. Jadi tinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi ini dalam 1 bulan ke depan ini kita melakukan pembagian tugas, struktur, kepegawaian, termasuk aset. Tapi insya Allah dalam 1 bulan ini, bahkan kurang, kita akan cepat. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan sejak pertama kali kita dilantik. Nah, komitmen kami ini di internal, kami juga sudah rapat-rapat di internal dengan eselon ya, untuk memastikan tugas fungsi kita membangun kerjasama yang baik. Sekalipun kami baru duduk di kementerian ini, sudah ada pejabat lama di situ, jajaran eselon 1, 2, 3 dan seterusnya yang juga sudah ada dipilih oleh menteri atau pejabat sebelumnya. Kami sudah juga melakukan rapat-rapat dan insya Allah punya komitmen yang sama meneruskan program-program sampai dengan akhir tahun ini dan kemudian menyempurnakan perencanaan
program di tahun 2024 yang memang juga sudah disusun oleh pejabat yang lama. Kita tinggal menyempurnakan sesuai dengan visi Presiden. Presiden ingin Indonesia dimaju ya melalui desa. Jadi desa ini harus segera dibangkitkan, segera dimajukan, kemiskinannya segera dientaskan. Jadi masyarakat yang miskin ya masyarakat di desa. Masyarakat yang belum mendapatkan banyak pendidikan yang layak ya di desa. Masyarakat yang tertinggal ya di desa. Semuanya nih di desa. Jadi berbagai masalah bangsa kita ya di desa. Masih ada daerah yang katakanlah ada kekeringan ya juga di desa. Ada daerah yang tidak punya sumber daya alam yang baik juga di desa. Jadi sumber atau masalah-masalah bangsa ini paling banyak tentu di desa dengan segala kompleksitas masalahnya. Jadi sekali lagi kalau kita bisa mengidentifikasi, menginterpretasi berbagai masalah yang ada, kemudian mampu mengangkat masalah ini ke atas dan menyelesaikannya dengan solusi-solusi yang solutif, itu artinya Indonesia akan segera maju dan bangkit. Jadi kami senang diberi tugas yang luar biasa bagaimana membangun desa dan pembangunan di daerah tertinggal. Itu artinya kita membangun bangsa ke depan. Baik. Saya ke Prof. Wiwi. Prof, mungkin nggak yang disampaikan oleh Pak Wamen ini ya sesuai dengan harapan Pak Prabowo ya? Tancap gas, tidak ada lagi birokrasi yang rumit-rumit, ribet-ribet begitu. Ya kan? Tadi kan kalau janjinya atau statementnya Pak Wamen kan ya semua ada di desa. Artinya semua permasalahan sudah terukur, ya kan? Ya tinggal dikerjakan saja. Betul. Tapi tantangan di lapangan realitanya seperti apa, Mbak? Iya, tantangannya sangat besar. Apa yang disampaikan Bang Wamen tadi ya, Wakil Menteri Desa. Ini salah satu kementerian yang menurut saya sangat seksi, sangat strategis gitu ya. Karena tidak mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas kalau desanya tidak maju. Iya, tidak maka untuk menggenjot desa yang jumlahnya tidak 75.000 lagi ini, menurut data terakhir itu kalau tidak salah 8616 kalau nggak salah gitu ya, 8 ribuan gitu. Nah, artinya ini kantongnya ada di desa. Untuk membenahi desa ada 2 track ya yang harus dilakukan, makro dan mikro gitu ya. Makronya berarti penataan birokrasi di pusat. Karena Kemendes ini langsung sampai ke desa kan gitu. Bagaimana Kemendes setelah mengidentifikasi lalu akan melakukan langkah-langkah strategis ke depan sambil membenahi nomenklatur baru karena transmigrasinya lepas gitu kan. Tinggal desa dan daerah tertinggal. Maka ini yang perlu dilakukan secara firm, secara mantap gitu dalam tempo kalau nggak salah mungkin sampai 1-2 bulan ke depan, Desember 2024 gitu. Nah, sambil membenahi seperti itu, mulai melihat bagaimana variatifnya desa, seluruh desa dari Sabang sampai Merauke ini kan tidak sama. Karakteristik, kekhasannya, potensi. Sebagian besar itu ada di sudah maju atau menengah atau tertinggal. Atau memang sedang kan gitu. Lah mulai klasifikasi itu dilakukan, maka memang ke depan itu tancap gas akan jauh lebih mudah ketika sinergi kolaborasi dilakukan secara memadai. Baik antar jenjang pemerintahan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa gitu ya. Lah desa ini melalui undang-undang desa itu dikucurkan anggaran-anggaran yang juga variatif, tidak semuanya itu sama. Ada yang 1 miliar lebih, ada yang kurang dari 1 miliar, tergantung penduduk dan luas wilayah. Dan mungkin maju atau tidak majunya satu daerah itu ya. Lah oleh karena itu ini yang harus dikawal habis, dibimbing habis. Makanya menurut saya untuk menciptakan Indonesia emas tadi itu desanya emas. Desa emas harus apa yang dilakukan kan gitu. Membangunnya jangan fisik saja, SDM-nya itu harus dibangun. Mental. Dengan digital sekarang ini. Iptekin bagaimana bisa masuk? Hampir ke semuanya, tidak hanya sebagian kan gitu. Lah ini termasuk. Tapi nggak mudah ya? Tidak mudah karena sebetulnya di Kemendes itu ada istilahnya desa SDGs desa.
ada BUMDes, ada macam-macam program tapi membuminya itu proper tidak, konkret tidak, kan gitu. Kalau hanya didampingi separuh hati nggak bisa. Maka alhamdulillah kami di BRIN ya, kami punya yang namanya desa inovasi dengan 5 klaster. Ya, klaster pertamanya ke masyarakat yang tentu gitu ya, inovatif. Lalu governance-nya, pemerintah desanya inovatif. Demikian juga ini dengan Iptekin. Ekonominya dibikin bagaimana UMKM bisa kreatif juga di situ. Lalu heritage-nya, lalu environment-nya. Jadi 5 itu. Harus komprehensif ya? Maka kita siap mengawal Kemendes ini sebetulnya. Nah, Bang Wamen, tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Nah, tanggapannya seperti apa? Kalau melihat caption dari Bang Wamen ini kan kerja keras, kerja cerdas, amanah begitu ya. Seperti apa? Iya betul, harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kalau Prof. Wiwi ini memang punya pengalaman, pengetahuan basic yang luar biasa. Memang mendalami tadi yang disebut dengan desa inovasi dan sebagainya. Jadi kami sangat terbantu nih dengan masukan keahlian Mbak Wiwi. Nanti perlu kami minta bantuannya nih Mbak Wiwi nih. Untuk terjun langsung membantu, memang jajaran daripada kementerian ini punya latar belakang masing-masing, pengalaman masing-masing, tentu perlu sentuhan, bantuan, dukungan dari para ahli seperti Prof. Wiwi ini, Mbak Siti Zuhroh. Jadi sekali lagi setuju memang betul ya, tidak cukup nih komitmen, tapi bagaimana inovasi, kreativitas, juga kesungguhan, keseriusan, dan harus turun langsung ke lapangan, melihat, tidak bisa setengah-setengah ya. Karena masyarakat desa kan nggak bisa diperintahkan melalui Zoom seperti ini. Tidak bisa diberi tugas secara digital begitu. Digital memang sangat dibutuhkan sebagai alat bantu, mempercepat, mempermudah, dan lain sebagainya. Tapi juga yang namanya masyarakat DKI ini perlu tatap muka, ketemu, ya, perlu disentuh hatinya, sehingga lebih menjiwai, kemudian diajak bekerja sama yang baik. Tadi betul, pembangunan tidak hanya pembangunan desanya saja, secara fisik, infrastruktur, tapi jauh lebih penting adalah sumber daya manusianya. Komitmennya, kesungguhannya, pengetahuannya, pemahamannya, dan lain-lain, termasuk juga leadershipnya nanti, kemampuan manajerial, banyak sekali. Yang penting, bayangkan kita membenahi desa, satu daerah kecil, apalagi jauh dari perkotaan, tertinggal lagi, kemudian jauh dari infrastruktur yang memadai, masih ada mungkin yang belum mendapat aliran listrik yang cukup, air bahkan dan sebagainya. Bagaimana bisa kita bayangkan sumber daya manusianya? Itulah tantangan kita semua sebagai satu bangsa. Dan perlu strategi yang juga luar biasa, menjangkau, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat desa, oleh kepala desa. Tidak hanya agar mereka tahu tugas fungsinya, jangan korupsi, tapi juga harus diajak ya. Ini loh masalah bangsa kita, di antaranya ada di desa, kemudian kita harus bangkit agar Indonesia bangkit, bekerja sama bersama-sama. Tapi sekalipun anggarannya juga, Prof. Wiwi, anggaran ini terbatas sekali, dulu dari 15 triliun turun. Ini terakhir yang saya dengar cuma tinggal 2,1 triliun ini. Itu juga masih bersama transmigrasi. Sekarang dipisahkan lagi, jadi memang sedikit sekali. Namun demikian, banyak kementerian lain yang memiliki anggaran jauh lebih banyak juga, sasarannya juga desa. Umpamanya Kementerian PU kan anggaran luar biasa. Punya tugas juga ini terkait PJU, penerangan jalan umum, itu ada di Kementerian PU umpamanya sebagian besar. Terkait infrastruktur juga ada di PU, waduk juga ada di Kementerian PU, di mana bikin waduk kan nggak di kota, tentu di desa. Itu juga contoh. Kegiatan dari atau penjelasan Bang Wamen program ini kita sudah bisa pertanian melihat juga ada di begitu ya. desa. Jadi anggaran yang besar itu justru adanya di kementerian-kementerian lain.
lembaga lain atau badan Ya. lain, tapi sasaran Tapi tempatnya memang di desa. jangan iri-irian. Jadi Kita harus bagaimana kompak kami lah ya. mampu mensinergikan ini Pentingnya penting. kolaborasi, Itu Bang. pentingnya kolaborasi ya. Jadi kolaboratif penting. governance Sepakat, ya, sinergi, menurut saya kolaborasi itu penting. dengan kreativitas dan Iya. inovasi. Baik, Oke, tapi Pak kalau Wamen. kita mendengarkan Bang Wamen ini nampaknya sudah mau gaspol banget Udah ya. gaspol, udah Soalnya gaspol. banyak sekali Nggak, nih. inventarisirnya udah lengkap dia ya. Selamat bekerja Pak Wamen, Pak Menteri, dan seluruh jajaran menteri-menteri lainnya juga. Tetap yang diperjuangkan adalah hak rakyat. Iya, baik. Ya kan? Hak masyarakat. baik. Terima kasih Pak Wamen, Terima kasih selamat banyak, bertugas. Pak Wamen. Iya. Kemudian Terima juga kasih. Prof. Wiwi, Prof. Wiwi, terima banyak kasih. sudah hadir pada hari Sami-sami, ini. Sehat selalu. makasih. Assalamualaikum. Sukses selalu Pak Wamen, Bang. Amin. Oke, Terima kita kasih. harus saja pemirsa untuk jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi dan perbincangan terkait debat kedua Pilkada Jakarta. Seperti apa saat lagi tetap bersama kami.